Halo pemirsa IDX Channel, senang sekali saya Prisa Sombodatu kembali menjumpai Anda dalam program spesial dialog, di mana kali ini saya akan berbincang bersama dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Kita akan membahas bagaimana sih geliat dari PT KAI menghadapi kenormalan baru dan sedikit mereview kondisi PSBB kemarin kira-kira seperti apa PT KAI menghadapinya ya. Dan pemirsa, inilah spesial dialog selengkapnya. Pemirsa, dampak COVID-19 langsung terasa di dalam cash flow PT KAI. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didik Hartantio mengatakan hingga akhir 2020 diperkirakan arus kas perseroannya akan tekor hingga 3,44 triliun jika pandemi COVID-19 tidak juga berakhir. Semakin banyak sektor perekonomian yang dibuka kembali dan semakin banyak masyarakat yang beraktivitas, membuat semakin banyak masyarakat yang membutuhkan transportasi publik, termasuk kereta. Tak heran, antrean panjang penumpang terjadi di sejumlah stasiun membludak pada hari pertama kembalinya aktivitas perkantoran di wilayah DKI Jakarta pada Juni lalu. Meski demikian, bukan berarti PT KAI kebal terhadap dampak COVID-19. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didik Hartantio mengatakan, hingga akhir 2020 diperkirakan arus kas perseroannya akan tekor hingga 3,44 triliun rupiah jika pandemi COVID-19 tak juga berakhir. Atas dasar itu, pihaknya menyatakan membutuhkan dana talangan dari pemerintah sebesar 3,5 triliun rupiah untuk menjaga arus kas operasional hingga akhir tahun 2020 nanti. Ya, pemirsa, berdasarkan informasi yang kami himpun bahwa PT KAI Persero ini pemirsa menargetkan kemungkinan akan mengalami rugi bersih 75% akibat penghentian sementara. Tentunya angka yang sangat signifikan. Untuk itu kita akan konfirmasi langsung bersama dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, yaitu Bapak Didik Hartantio. Halo Pak Didik, selamat siang. Halo Prisa. Iya, terima kasih banyak Pak Didik atas waktunya di tengah kesibukan menyempatkan waktu untuk berbincang bersama IDX Channel. Iya, Pak Didik. Kami ingin tahu nih Pak Didik, setelah kita melewati PSBB dan sekarang PSBB transisi, ingin tahu, tentunya kan terdampak juga untuk sektor transportasi, khususnya kereta begitu ya, Kereta Api Indonesia. Berapa banyak sih kerugian yang telah ditanggung oleh PT KAI Persero selama masa pandemi sampai saat ini, Pak Didik? Baik, para pemirsa IDX Channel yang saya hormati, PT Kereta Api Indonesia pada masa COVID ini mengalami dampak yang signifikan, di mana pada periode Maret sampai dengan Maret itu sebenarnya masih normal ya, namun demikian mulai pertengahan Maret volume penumpang mengalami penurunan yang signifikan, kemudian juga mengalami pendapatan juga mengalami penurunan yang signifikan. Secara umum bisa kami sampaikan bahwa pada kondisi normal pendapatan per hari kereta api itu 23 miliar. Namun pada masa-masa sekarang ini kira-kira hanya 7-10% daripada pendapatan itu ya. Sehingga kira-kira hanya 300 sampai 400 juta rupiah setiap hari untuk angkutan penumpang. Kemudian secara kerugian memang kami pada periode sampai dengan bulan Mei sudah mengalami kerugian yang cukup besar ya, dan ini secara cash flow pun juga mengalami cash flow operasional yang mengalami defisit ya. Sehingga sampai dengan bulan Februari cash flow kami masih positif, namun memasuki bulan Maret, April, dan Mei sudah mengalami negatif operational cash flow. Oke, apakah ada serangkaian strategi mungkin Pak Didi yang telah dilakukan oleh perseroan untuk melakukan efisiensi biaya, mungkin melakukan cash monitoring secara ketat atau seperti apa? Ya, jadi dalam masa pandemi ini manajemen PT KAI mengambil 4 langkah strategis ya. Yang pertama, kita melindungi para pegawai kami, protect our people, dengan cara memberikan alat APD yang lengkap, kemudian juga memberikan kesejahteraan yang normal. Artinya
tidak ada PHK dan tidak ada pemotongan gaji. Kemudian yang kedua strategi kami adalah securing cash atau likuiditas, di mana pada masa-masa seperti ini maka kami yakinkan bahwa likuiditas perusahaan tetap terjaga dengan baik untuk mengatasi cash flow yang defisit. Ya, kami sudah siapkan langkah-langkah. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi, baik operasional maupun investasi, kami melakukan pemotongan, di mana biaya operasional kami memotong kira-kira sampai dengan 40%, sementara untuk investasi sekitar 30%. Baru kemudian yang terakhir adalah kami melakukan securing untuk pendapatan revenue ya. Jadi kami mengembangkan angkutan-angkutan logistik dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan di masa pandemi. Oke, berarti PT KAI Persero ini fokus pada optimalisasi angkutan barang ya pada masa PSBB kemarin, atau mengisi kekosongan jalur akibat penghentian sementara angkutan penumpang. Nah, tapi kalau berbicara mengenai angkutan barang begitu ya, logistik berarti ya, apakah memang bisa bersaing dengan moda transportasi lain dalam angkutan logistik? Karena kan kita tahu cukup banyak juga ya selain PT KAI Persero. Baik, jadi pada tahun 2019 kami PT KAI mengangkut 47 juta ton barang ya logistik, terdiri dari batu bara, semen, kemudian BBM dan yang lain-lain ya. Nah, di masa-masa pandemi ini batu bara mulai penurunan signifikan, semen juga turun, juga demikian juga dengan BBM. Namun kami memasuki segmen baru, di mana kami masuk ke segmen-segmen UMKM ya, di mana kami mengangkut barang-barang kebutuhan pokok, sayur mayur, telur, kemudian barang-barang mebel, kemudian juga hal-hal yang menyangkut UMKM. Memang secara umum ya, komposisi biaya kami untuk mengangkut logistik ini cukup berat. Karena apa? Karena ada faktor track access charge, di mana setiap kereta api melintasi rel yang merupakan barang milik negara, kami dikenakan PAJ. Sementara juga untuk angkutan logistik ini dikenakan pajak 10%. Namun demikian, upaya-upaya terus kami lakukan supaya kami bisa tetap bersaing. Oke, jadi ada tarif track access charge namanya ya Pak Didik ya. Harga yang harus dibayar KAI kepada pemerintah saat kereta lewat rel begitu. Betul. Karena rel ini hitungannya adalah milik pemerintah. Barang milik negara ya. Jadi PT KAI Persero punya tanggung jawab rawat jalur yang tak lain adalah milik negara, seperti itu. Betul. Apakah anggarannya memang ataupun tarifnya cukup signifikan Pak Didik? Jadi mekanismenya itu kan ada AIMO ya, Infrastructure Maintenance and Operation, dan dikaitkan dengan track access charge. Memang secara pembiayaan ini belum ideal, karena apa? Karena biaya perawatan prasarana, Infrastructure Maintenance and Operation, itu kira-kira 1 tahun 3 triliun. Sementara tahun ini kontrak AIMO, perawatan dan operasional daripada infrastruktur itu dengan Dirjen Kereta Api, itu hanya 1,5 triliun, dan pada masa pandemi ini dipotong 650 sehingga hanya sekitar 850 yang tersisa. Nah, setiap kali pembayaran AIMO, maka kita kereta api diwajibkan untuk mengembalikan dalam bentuk TAC, track access charge, dengan faktor prioritas 0,75. Baik. Ya, jadi itulah yang kondisinya sampai saat ini. Apa harapan dari PT KAI mengenai tantangan ini nih Pak? Kami harapkan ke depan Kementerian Perhubungan, Dirjen KA bisa memberikan pembiayaan untuk maintenance and operation yang notabene itu barang milik negara yang dikontrakkan pemeliharaan dan operasional PT Kereta Api sesuai dengan biaya yang kita keluarkan. Sehingga nanti dalam pembentukan tarif itu akan tidak kami bebankan kepada para penumpang ataupun para angkutan logistik. Baik, Pak Didi, nanti akan kita lanjutkan. Benarkah dan ingin konfirmasi begitu ya, PT KAI Persero mengharapkan dana talangan dan ini katanya sudah akan diberikan kepada pemerintah sekitar 3,4 triliun rupiah. Kita jeda terlebih dahulu Pak Didik. Baik. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena perbincangan spesial kami bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Terima
kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan spesial Dialog IDX Channel dan kami masih akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Bapak Didik Hartantio, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero. Dan sebelumnya pemirsa, kami punya informasi pendapatan PT KAI Persero Januari hingga April 2020 dikutip dari sejumlah media saat rapat bersama DPR RI Rabu 8 Juli kemarin. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didik Hartantio menjelaskan bahwa pendapatan perseroan mulai tertekan sejak Maret 2020 lalu, di mana di Januari pendapatan KAI masih sebesar 2,3 triliun rupiah. Sedangkan di Februari mulai turun menjadi 1,2 triliun rupiah. Kemudian di Maret makin menurun menjadi 890 miliar rupiah. Dan tren penurunan pendapatan tersebut pun masih berlanjut di April yang hanya sebesar 684 miliar rupiah. Dapat kita lihat ya pemirsa, dari Januari sampai dengan April ini, 4 bulan pertama di bulan tahun 2020 ini membentuk garis turun ke bawah ya. Dan kalau kita lihat pengeluaran KAI untuk pembayaran sementara, dapat Anda saksikan juga pengeluaran PT KAI Persero kepada pemasok dan karyawan pemirsa di Januari ini berdasarkan data yang kami himpun mencapai 1,7 triliun rupiah, Februari 749 miliar rupiah, Maret 1,4 triliun rupiah, dan April 1,2 triliun rupiah. Itu dia pemirsa ya. Kemudian kita juga akan melihat proyeksi total pengeluaran PT KAI Persero jika ditotal pemirsa. Hingga akhir tahun proyeksinya adalah dari pembayaran kepada pemasok dan karyawan kan mencapai 14,02 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan hingga akhir tahun hanya mencapai 11,98 triliun rupiah. Belum lagi PT KAI juga harus melakukan pembayaran bunga dan beban keuangan hingga akhir tahun yang mencapai sekitar 920 miliar rupiah. Lalu ada pembayaran pajak penghasilan 479 miliar rupiah hingga akhir tahun. Dan dengan kondisi arus kas seperti ini pemirsa, PT KAI Persero menyatakan membutuhkan dana talangan sekitar 3,5 triliun rupiah dari pemerintah. Itu dia pemirsa ya, mengenai arus kas dari PT KAI Persero. Pak Didik. Ya, siap. Iya. Pak Didik, memang benar ya, artinya dari PT KAI Persero, dan itu sendiri Bapak yang telah menyampaikannya begitu ya kepada DPR bahwa butuh dana talangan pemerintah 3,5 karena proyeksinya memang nantinya akan terjadi minus sebesar itu. Betul. Iya, apa saja yang menjadi beban utama dari PT KAI sepanjang tahun 2020 ini, Pak? Jadi memang berdasarkan skenario yang kami susun, stress test yang kami susun, kita ada 3 skenario ya. Yang pertama itu apabila COVID-19 ini sampai dengan bulan Juni 2020, kemudian skenario moderat apabila COVID-19 ini sampai dengan bulan Agustus, dan skenario terburuk, the worst case-nya itu apabila sampai dengan Desember 2020. Oke, kalau 3,5 triliun itu skenario apa, Pak? Itu yang moderat ya. Moderat, jadi berdasarkan pembicaraan dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, itulah yang menjadi dasar perhitungan dana talangan. Baik. Nah, lantas apa tanggapan dari pemerintah? Benarkah saat ini sudah ada respon bahwa memang nantinya PT KAI akan mendapatkan dana sebesar 3,5 triliun rupiah dari pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN? Iya, jadi kita sudah bicarakan dengan pemegang saham, Kementerian BUMN dan Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, disepakati kita akan diberikan dana talangan sebesar 3,5 triliun rupiah. Memang mekanismenya karena ini akan menjadi beban APBN, maka harus melalui DPR. Nah, mekanisme ini sedang kami tempuh, sehingga kami kemarin melakukan rapat dengan pendapat, merupakan pendalaman dengan DPR Komisi 6, dalam rangka untuk mengkaji kebutuhan kereta api untuk dana talangan sebesar 3,5 triliun. Okay. Jadi skenario moderatnya yang dipakai, di mana dengan pengeluaran yang sudah kami lakukan efisiensi sekitar 40%, dengan penurunan pendapatan yang cukup signifikan, maka terdapat
defisit gas operasional itu nilainya sekitar 3 triliun, 5. Jadi 3,5 triliun sampai dengan akhir tahun. Baik, sepanjang kurang lebih 6 bulan berjalan begitu ya, di semester 1 2020 ini memang pendapatan dari PT KAI Persero sudah minus berapa banyak, Pak? Pendapatan kami mengalami penurunan ya. Jadi kalau kondisi normal itu mendekati 2 triliun atau 2,3 triliun, maka sekarang ini rata-rata pendapatan kami hanya 500-an miliar atau sampai dengan 600 miliar dalam 1 bulan. Penurunannya cukup signifikan ya? Iya, sehingga cash flow kami sampai dengan bulan Mei itu sudah mengalami defisit sekitar 1 triliun. Baik, ada yang menarik tadi dari infografis kami pengeluaran PT KAI Persero untuk pembayaran kepada pemasok dan karyawan, Pak. Di mana di Februari itu cenderung lebih rendah, hanya sekitar 749 miliar rupiah. Sementara Maret, April rata-rata di atas 1 triliun. Dan juga Januari 1,7 triliun. Itu apa yang menjadi penyebab utamanya, Pak? Jadi ada beberapa pembayaran kepada pegawai yang cukup besar, di mana pada bulan Januari itu terdapat pembayaran tunjangan atau bonus kepada karyawan. Sementara pada bulan Maret ya itu kita membayar THR ya. Nah, baik, kita beralih ke masa saat ini nih Pak. Ini kan kita sudah mau memasuki masa kenormalan baru begitu, meskipun memang diperpanjang untuk PSBB transisi, khususnya di DKI Jakarta. Nah, kondisi saat ini bagaimana sih frekuensi perjalanan dengan KRL saat ini, Pak? Untuk KRL kami sudah mendekati normal ya, karena adanya physical distancing, ya, di mana kapasitas kereta yang biasanya bisa dipenuhi oleh 200 orang, maka dengan masa pandemi ini physical distancing hanya boleh diuji 35% atau sekitar 74 orang. Ya. Nah, dengan kapasitas 774, sekarang bahkan sudah kami tingkatkan menjadi 938 perjalanan. Itu kapasitas supply itu belum seimbang dengan kapasitas demand, karena sekarang ini hari Senin yang lalu, penumpang KRL sudah berada di atas 400.000. Ya. Artinya itu sudah berapa persen, Pak? 400.000 itu sebetulnya baru 30% atau sekitar 40% daripada kondisi normal ya. Baik, Pak Didi. Karena kalau kondisi normal bisa 900.000 sampai 1 juta. Pak Didi, ini kan dari PT KAI Persero juga kan memberikan usulan untuk menaikkan kapasitas angkutan penumpang KRL menjadi 60% nih. Nah, menurut Kementerian Perhubungan itu bukan langkah yang tepat. Nanti akan kita bahas lebih jauh strategi-strategi dari PT KAI lainnya. Kita jeda kembali, Pak Didi. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Spesial Dialog akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Spesial Dialog dan kita masih berbincang bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, yaitu Bapak Didik Hartantio. Pak Didik, halo, ya kita lanjutkan perbincangan kita Pak ya. Memang kalau kita lihat kan saat ini kita sudah mau memasuki masa kenormalan baru begitu ya. Strategi-strategi dari PT KAI selain memang tadi meminta dana talangan untuk bagaimana mengantisipasi karena memang pandemi belum berakhir begitu ya. Apa saja Pak Didik? Upaya kami yang pertama dalam masa sekarang ini kami mencoba melakukan operasi kereta api jarak jauh untuk yang sifatnya PSU ya, yang ekonomi, namun belum yang tujuan ke Jakarta karena memang yang tujuan Jakarta itu pasti ada syarat SIKN ya. Sehingga kalau dipikir kereta ekonomi PSU itu kan tarifnya tidak seberapa dibandingkan dengan tarif SIKN. Baik, nah beberapa waktu yang lalu kan Kementerian Perhubungan menilai bahwa usulan untuk menaikkan kapasitas angkut penumpang KRL ini menjadi 60% bukan langkah yang tepat. Bagaimana PT KAI Persero menanggapi hal tersebut? Jadi gini, sekarang ini pada saat pagi hari, pada peak hour, para pelanggan kami untuk penumpang KRL itu bisa menunggu 1 sampai 1,5 jam dari sejak masuk stasiun sampai masuk ke kereta. Nah ini karena apa? Ini merupakan dampak bahwa dengan adanya pembatasan physical distancing, di mana kapasitas kereta itu hanya terisi 74,
maka kapasitas supply atau kapasitas yang tersedia itu tidak memenuhi permintaan, karena permintaan pada hari Senin kemarin itu sudah 410.000 penumpang satu hari. Strateginya gimana kalau begitu, Pak? Ya, kami menghimbau kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN, BUMD ya, untuk melakukan shifting masuk pegawainya. Baik. Kalau semuanya itu pagi jam 8, otomatis maka pada peak hour itu akan menjadi suatu kerumunan atau kepadatan penumpang yang bisa memungkinkan adanya penyebaran COVID. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa dari segi frekuensi perjalanan KRL saat ini belum maksimum ya, sesuai dengan kapasitas. Kalau kapasitas perjalanan kereta, kami sudah menjalankan 938 perjalanan setiap hari. Ya. Ini sudah maksimal, karena untuk kayak seperti dari Bogor, headway-nya, selisih antara perjalanan satu kereta dan kereta yang lain itu sudah 5 menit. Oke. Jadi memang yang menjadi kendala adalah mungkin dari segi keretanya tidak bisa menampung seluruh masyarakat yang ingin naik ke kereta, menggunakan transportasi kereta, karena memang dibatasi saat ini tidak terlalu banyak ya yang bisa diangkut, begitu ya, Pak ya? Hanya 35%. Oke. Nah, kami juga ada informasi mengenai persyaratan surat izin keluar masuk SIKM. Dianggap oleh PT KAI Persero ini juga tidak adil nih bagi kereta, karena banyak yang akhirnya pakai jalur tol, nggak perlu kan menggunakan SIKM. Bagaimana tanggapan dari Pak Didik? Ya, untuk itulah kami ingin mengoperasikan kereta api Argo Parahyangan jurusan Jakarta Bandung ya. Nah, untuk itu kami mohon kepada Pak Anies, kami sudah berkirim surat kepada Gubernur DKI untuk memberikan relaksasi khusus untuk Jakarta Bandung dulu ya. Kami akan lihat. Baik. Karena secara protokol kesehatan, kereta api sudah menjalankan protokol kesehatan dengan tertib ya, di mana pada saat pelanggan masuk stasiun harus pakai masker, diukur suhunya, dan pada saat naik kereta itu harus menggunakan face shield ya. Sehingga protokol-protokol itulah yang bisa mencegah adanya penyebaran COVID-19 ini. Baik, berarti dari PT KAI Persero cukup banyak harapan kepada pemerintah dan juga Pemprov DKI, begitu ya? Betul. Ada cukup banyak PR yang harus diselesaikan dan diharapkan bisa didengarkan oleh Pemprov DKI dan juga Kementerian Perhubungan mungkin dalam hal ini ya? Betul. Sebelum saya akhiri, Pak, Bapak meraih penghargaan Heroes of the Transportation Industry in the Pandemic Era. Benar demikian, Pak Didik? Selamat atas penghargaan tersebut dan diberikan atas perhatian yang besar ya terhadap penanganan pandemi COVID-19 di sektor transportasi. Pak Didik, kita harapkan PT KAI Persero di sepanjang 2020 ini bisa menjalaninya sampai dengan akhir tahun dengan baik, begitu ya, dan diharapkan permasalahan mengenai cash flow dari PT KAI segera dapat tertangani dengan bantuan dan juga konsolidasi dengan pemerintah pusat maupun juga daerah. Pak Didi, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sukses selalu untuk Anda dan PT KAI Persero. Terima kasih. Iya, pemirsa, demikian perbincangan spesial saya dalam spesial dialog bersama dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero. Semoga ini bisa menjadi referensi bagi Anda. Saya Prisa Sombodatu, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.